Salam. Wacana investment kini digaungkan lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selama 10 tahun dua periode pemerintahan Jokowi mereka menjadi oposisi dan mereka ingin mendapatkan momentum di akhir pemerintahan Jokowi. Mereka bisa menginvestment sekaligus menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Mereka membuat skenario bagaimana PDIP dan PKS serta Nasdem, PKS dan Nasdem ini bisa bersama-sama PDIP membuat investment di parlemen. Tentu bagi kita yang mengikuti perkembangan politik ini adalah bagian dari mimpi, ya, mimpi oposisi yang selama 10 tahun ini begitu besarnya keinginan untuk menjatuhkan Jokowi. Dan syahwat kekuasaan yang mereka miliki selama ini berbagai macam cara mereka lakukan, dari mulai demo yang berjilid-jilid sampai apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah mereka kritisi dengan berusaha menggerakkan massa yang diharapkan menjadi kekuatan people power. Tapi selama ini memang gagal. Jadi skenario mereka yang mereka harapkan apa yang terjadi di Timur Tengah, ya, banyak pemerintahan jatuh. Ternyata di Indonesia ini ya tidak bisa seperti Timur Tengah. Indonesia masih tetap aman, masih tetap damai, masih tetap kondusif untuk kelanjutan pembangunan. Kembali. Mengapa investment kita sebut sebagai mimpi? Itu tadi, ini adalah masa periode kedua Jokowi, artinya Jokowi tidak mungkin naik lagi. Sudah selesai 2 periode ini, artinya tinggal 2 bulan lagi. Pilpres kan bulan Februari. Ya, Februari berarti tinggal 3 bulan lagi. Ya, apa mungkin 3 bulan beberapa partai yang selama ini berseteru bisa bergabung? Itu kan mimpi namanya. Misalnya PKS bisa bareng-bareng ngajak PDIP ya untuk menjatuhkan Jokowi, sementara pemerintahan ini adalah pemerintahan ya PDIP, yang memerintah itu PDIP. Ya, PDIP tentu punya komitmen untuk bagaimana selesai pemerintahan ini sampai tuntas 2 periode, baru dibuat pilpres yang nanti menghasilkan capres atau presiden baru, dan nanti tergantung siapa pemenangnya. Kalau memang pemenangnya Ganjar, tentu ini berarti menjadi kelanjutan dari PDIP untuk memerintah. Tapi kalau pemenangnya adalah Prabowo atau Anies, ya pasti tentu partai yang memerintah sebelumnya ingin bagaimana peninggalan-peninggalannya nih menjadi legasi untuk dilanjutkan. Karena memang itu adalah hal yang rasional. Apa yang sudah dibangun, baik infrastruktur, gedung-gedung, proyek-proyek yang begitu banyak sekali, yang artinya belum diresmikan, ya masa ingin dibuat mangkrak, dibuat dari nol lagi. Ini adalah satu yang tidak masuk akal. Jadi kembali, wacana investment itu adalah bagian dari mimpi kalangan oposisi yang selama 10 tahun ini ingin sekali bagaimana Jokowi jatuh dari pemerintahannya. Tapi ternyata Jokowi bisa mengakhiri pemerintahannya
kelihatannya. Yang memang ini pemerintahan, partai yang berkuasa, yakni PDIP, yang tentu saja ini didukung oleh banyak partai-partai yang lain yang menjadi koalisi. Nah, jadi kembali kita akan melihat nanti ya, tinggal beberapa bulan ini ya, kita tunggu dengan sabar Pilpres 2024 bulan Februari ini, yang kita harapkan jalan dengan tenang, jalan dengan ya, tahapan-tahapan pemilu itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu ya, yang menjadi agen-agen asing ya, terutama kita tahu bahwa sumber kejahatan selama ini adalah blok barat, American Gang, yang selama ini ya selalu ikut campur dalam pemerintahan negara-negara lain, sehingga banyak negara lain, terutama ya di Amerika Latin, Timur Tengah ini ya, mereka jatuhkan, lalu dibuat pemerintahan boneka. Mereka juga tampaknya ingin di Indonesia pun demikian ya, bagaimana pemerintahnya tidak disegani, mereka jatuhkan, dan mereka harapkan nanti pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang sesuai mengikuti kebijakan-kebijakan atau polisi daripada blok barat. Tapi lagi-lagi ya, blok barat dan blok timur ini memang sejak dulu itu selalu bersaing. Jadi bukan berarti ketika Uni Soviet bubar tahun 90-an bahwa pemenangnya adalah blok kapitalis, blok barat. Ternyata tidak. Blok barat dan blok timur masih tetap ya, dia berkompetisi dalam mempengaruhi dunia. Mereka tidak ingin pengaruhnya di dunia ini hilang. Apalagi ya, tentunya bukan hanya pengaruh, mereka ingin tetap dominasi di negara-negara bekas jajahannya. Maka ya, peperangan-peperangan yang terjadi saat ini yang sekarang besar adalah ya perang ya, di Ukraina, maupun ya sekarang dimulai lagi peperangan antara Israel dan Palestina. Ya, kita tahu bagi blok barat peperangan-peperangan ya memang sengaja diciptakan untuk agar industri senjatanya maju, industri senjatanya berkembang, ada yang beli. Itu ya keinginan mereka. Dan ini sudah banyak orang yang melihat, udah banyak yang mengikuti. Netizen ini udah paham. Maka jangan heran di Inggris ya, ini ada demo-demo besar yang demo di depan pabrik senjata, karena mereka tahu pabrik senjata di Inggris ini adalah senjata-senjatanya akan dikirim ke Israel. Ya, sementara banyak orang tahu bahwa Israel ini penjajah yang selama ini menjajah Palestina selama 75 tahun. Nah, jadi sudah ada seperti itu di Inggris, demo-demo terhadap pabrik senjata. Jadi kembali ya, kita meyakini kondisi blok barat itu sedang melemah. 2 tahun perang Ukraina mereka compang-camping. Sekarang dilanjutkan dengan perang Israel Palestina, dan sebelumnya sempat lama itu ya, sebenarnya perang ada 5 atau 6 tahun perang antara Saudi Arabia dengan Yaman, dan itu dimenangkan Yaman karena pihak Saudi yang berhenti, dan Saudi lagi-lagi blok barat. Jadi selama ini ya, blok barat selalu kalah dalam peperangan, baik di Suriah, di Irak, ya, di Yaman, dan sekarang mau dibuat lagi peperangan baru di Israel Palestina. Ya, kita yakin ada Iran, faktor Iran yang selama ini yang membela negara-negara yang lemah di Timur Tengah maupun di dunia. Kita yakin
Ya, blok barat tidak bisa apa-apa sekarang. Salam.